Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 17 Agustus 2024 guys, dan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia guys. Kita ucapkan selamat ya buat kemerdekaan kita hari ini guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini guys. Tampaknya market lesu ya. Tidak ada perubahan yang signifikan, perubahannya hanya di 0,44% aja guys, dan terlihat di sini untuk Fear and Greed Index juga masih belum ada pergerakan yang signifikan ya, masih di poin 44, masih di area netral. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang ini ada kenaikan ya, meskipun tidak terlalu signifikan, tapi bagus lah ya di 1,2% ya, dan mempertahankan harganya di 59.200-an dolar ya. Nanti kita akan coba lihat lebih jelasnya di pergerakan grafiknya. Kemudian untuk Ethereum juga masih sideways meskipun merah ya di 0,7% aja. Untuk BNB hijau di 0,2%. Solana ada penurunan ya di 3,3%, dan nanti ada berita yang cukup penting ya untuk Solana ini guys. Dan untuk SRP juga bisa dibilang sideways ya, perubahannya tipis di 0,8% merah, dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini tampaknya cukup bervariasi tapi didominasi merah ya, dan perubahannya antara 0 sampai 1% aja guys. Kalian bisa cek sendiri untuk lebih jelasnya di CoinMarketCap. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, untuk time frame weekly-nya terlihat di sini cukup bagus ya untuk perkembangannya, dan kita harapkan semoga nanti di close candle weekly sekarang ini bisa close di harga sekitar atas 60.000 dolar ya. Ya minimal untuk candlenya ini bisa hijau sehingga akan men-trigger pergerakan harga Bitcoin ini untuk naik lagi, apalagi bisa retest ya di harga sekitar 64.000 dolar ya, tepatnya di MA20 untuk time frame weekly-nya ini, apalagi bisa di atasnya lagi. Ini cukup bagus banget sehingga bisa mengkonfirmasi untuk pola candle sebelumnya ya di weekly sebelumnya, dan ini tentu saja akan men-trigger pergerakan harga Bitcoin ini lebih jauh lagi ya naiknya, bahkan bisa meretest lagi di ATH-nya kemarin di sekitar 73.000 dolar ya, yang merupakan target utama untuk bisa melakukan fase bullish selanjutnya guys. Oke, ini cukup menarik, nanti kita akan update lagi, dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik guys. Yang pertama kita lansir dari harian CoinSeau, di mana diinformasikan di sini guys untuk pengajuan ETF spot dari Solana ya. Ini bisa dibilang agak mandek atau mungkin bisa dibilang hilang ya, dan ini menimbulkan adanya kecurigaan adanya penarikan dana oleh para penerbit ETF tersebut guys. Jadi pada tanggal 17 Agustus hari ini ya 2024, dokumen formulir untuk 19B-4 untuk ETF spot Solana dari VanEck dan juga 21 Shares ini telah dihapus ya dari situs web Chicago Board Option Exchange guys. Di sini untuk pengajuan yang menguraikan ETF dengan kode tersebut ya, kalian bisa cek sendiri, tidak lagi tersedia, dan spekulasi ini segera menyusul untuk memastikan statusnya guys. Jadi dengan demikian setelah mengajukan dokumen S-1 pada bulan Juni, pada tanggal 8 Juni 2024 ya, CBOE mengajukan formulir 19B-4 kepada SEC untuk pengajuan atau persetujuan ETF spot Solana guys. Akan tetapi ya, SEC ini gagal menerbitkan pemberitahuan pengajuan terkait dokumen-dokumen tersebut, sehingga menimbulkan spekulasi apakah dokumen-dokumen tersebut ditarik atau tidak. Nah sebaliknya, Brasil ini siap meluncurkan ETF pertama ya yang didukung Solana, yang sudah kita informasikan kemarin ya, dengan QR Asset dan juga Ford X sebagai pelopor inisiatif tersebut guys. Dan meskipun persetujuan akhir dari Bursa Efek Brasil masih tertunda, langkah tersebut dapat berdampak signifikan ya nanti pada sektor keuangan di Brasil guys. Namun di Amerika Serikat untuk semua ETF berbasis Solana ini masih memiliki masa depan yang tidak pasti guys. Dan itu karena SEC agak berhati-hati ya dalam memperlakukan Solana sebagai sekuritas finansial. Dan meskipun hal itu tentu saja membebani penerbit yang lebih kecil, maka pemain yang lebih besar seperti BlackRock telah menjauhkan diri dengan alasan minimnya minat dari klien. Dan sebenarnya ini sudah diprediksi ya oleh beberapa analis, karena kalau kita melihat tren dari spot sebelumnya dari Bitcoin kemudian ada Ethereum, itu minatnya turun guys, dan banyak yang berspekulasi bahwa nanti jika ada spot berikutnya ya, mungkin XRP ataupun Solana ini akan lebih turun lagi ya dibandingkan dengan spot-spot sebelumnya. Dan ini yang mungkin menjadi trigger ya kenapa salah satu aset manajer besar ya seperti BlackRock ini agak skeptis ya untuk spot berikutnya. Oke, tapi ini masih belum pasti, nanti kita akan coba update lagi guys. Kemudian selanjutnya ya, kalau kita lansir dari harian Bin Crypto, diinformasikan bahwa usulan dari IMF untuk menaikkan pajak ya bagi para penambang kripto ini dikritik industri guys. Jadi pada tanggal 15 Agustus, Dana Moneter Internasional ya atau biasa disebut IMF ini merilis laporan ya yang berjudul emisi karbon dari AI dan kripto meningkat dan kebijakan pajak dapat membantu katanya. Jadi
Jadi IMF ini berpendapat ya bahwa pajak yang diusulkan ini akan memberi insentif ya bagi praktik yang lebih berkelanjutan dan menyelaraskan industri ini dengan tujuan pengurangan karbon global. Dan laporan dari IMF ini ya merekomendasikan pajak sebesar $0,047 ya per kilowatt jam untuk memberi insentif kepada industri penambangan kripto agar mengurangi emisi ya sesuai dengan target globalnya. Dan laporan tersebut lebih lanjut menyebutkan ya bahwa jika dampak polusi udara terhadap kesehatan lokal juga dipertimbangkan, maka tarif pajak yang direkomendasikan akan meningkat menjadi $0,089. Dan penyelesaian ini merupakan kenaikan 85% yang dalam biaya listrik rata-rata bagi para penambang atau para miner. Nah, sementara itu untuk mengusulkan pengurangan pajak sebesar $0,032 ya per kilowatt jam untuk pusat data AI, tarif yang lebih rendah ini disebabkan oleh fakta bahwa pusat-pusat tersebut ini biasanya memilih lokasi dengan sumber listrik yang lebih ramah lingkungan. Dan laporan tersebut itu menyoroti ya jejak karbon yang terus meningkat dari industri-industri ini guys, dan secara bersama-sama yang menyumbang 2% dari permintaan listrik global pada tahun 2022 kemarin. Dan proyeksi ini menunjukkan bahwa angka ini dapat meningkat menjadi 3,5% pada tahun 2025. Dan menurut dari IMF ini ya, angka ini setara dengan konsumsi Jepang saat ini guys, yang merupakan pengguna listrik terbesar ya kelima di dunia guys. Jadi kita tunggu aja nanti kira-kira efeknya apa guys bagi para miner, apakah ini akan semakin mempersulit miner atau justru akan lebih baik ke depannya guys. Dan seperti yang kalian tahu ya, keuntungan dari para miner khususnya untuk miner Bitcoin ya setelah halving kemarin ini cukup terpotong drastis ya, dan tentu saja ini akan sedikit banyak mempengaruhi para miner guys dalam hal penambangan tentunya. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa efeknya. Dan selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian CoinGap Bar diinformasikan di sini bahwa peretasan untuk bridge dari jaringan Ronin ya sekitar 10 juta ini telah dicuri guys. Nah, ini terjadi lagi ya. Jadi pada tanggal 16 Agustus, VeryChain yang merupakan sebuah firma keamanan blockchain telah melaporkan ya adanya kasus ya peretasan Ronin Bridge, di mana firma tersebut itu mengungkapkan bahwa sekitar 10 juta dolar dari Ronin Bridge pada tanggal 6 Agustus ini telah terjadi peretasan akibat adanya salah penerapan script untuk upgrade-nya guys. Nah, upgrade tersebut secara keliru menetapkan ambang batas pemungutan suara validator ke 0 ya, yang memungkinkan pengguna untuk menarik dana tanpa tanda tangan ya yang diperlukan. Dan kesalahan tersebut terjadi karena pengembang ini gagal ya menginisialisasi variabel yang penting ya selama upgrade itu guys, dan akibatnya pelaku kejahatan itu telah mengeksploitasi kerentanan ini yang dijalankan oleh bot MEV untuk mencuri lebih dari 10 juta dolar dalam mata uang kripto termasuk Ethereum dan juga USD Coin guys. Dan meskipun sebagian besar dana telah dikembalikan ya, insiden tersebut telah menyoroti adanya resiko yang terkait dengan smart contract yang dapat di-upgrade ini guys, dan Ronin Network yang dikenal sebagai host dari aksi Infinity ya mengonfirmasi bahwa eksploitasi tersebut berasal dari salah tafsir terhadap ambang batas suara validator yang diperlukan setelah peningkatan guys. Dan tentu saja ini menjadi salah satu kejadian yang bisa dibilang agak mengecewakan sekali ya, karena seperti yang kalian tahu pada tahun 2021 atau tahun berapa ya, itu pernah terjadi di jaringan Ronin Network ya, terjadi peretasan yang cukup besar ya, kalau nggak salah itu berapa ya, sekitar 350 juta dolar kalau nggak salah, dan itu menjadi kasus peretasan terbesar yang pernah terjadi, dan sekarang terjadi lagi guys. Ini menjadi tanda tanya ya, apakah pihak dari Ronin Network itu sendiri tidak melakukan cek dan recheck sebelum merilisnya ya? Ini menjadi pertanyaan besar guys, dan tentu saja ini akan menjadi salah satu pertimbangan ya, khususnya bagi aksi Infinity itu sendiri yang sekarang itu semakin ditinggalkan ya oleh para pemainnya guys. Oke, jadi kita tunggu aja nanti untuk update-nya. Dan untuk informasi berikutnya ya, dari Crypto.Nest diinformasikan bahwa Justin Sun ini meluncurkan platform baru guys untuk bisa membuat meme coin di jaringan Tron. Nah, ini menarik ya. Jadi para pecinta meme coin yang mungkin ya ingin mempunyai atau membuat token meme kalian sendiri, mungkin bisa memanfaatkan platform ini guys. Jadi peluncuran dari platform ini menempatkan Tron dalam persaingan langsung ya dengan Pump.Fund milik Solana, yang juga merupakan sebuah platform pembuatan meme coin yang terkenal ya. Dan Sunpump ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan di pasar meme coin yang telah melihat lonjakan nilai untuk token seperti Shiba Inu, PP, dan juga Floki Inu ya. Namun untuk pertumbuhan ini juga menarik para penipu tentu saja ya, dan untuk mengatasi resiko ini
Sunpump juga mengharuskan proyek dan pembuat token untuk menjalani proses peninjauan yang ketat sebelum mendaftarkannya. Dan pendekatan ini dikombinasikan dengan pengawasan dan juga transparansi komunitas, dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna. Dan lebih jauh ya, Sun.io juga telah meluncurkan program insentif dukungan ekosistem meme senilai $10 juta untuk menyediakan sumber daya penting bagi proyek meme coin yang sedang berkembang. Dan inisiatif ini bertujuan untuk membantu proyek-proyek baru membangun fondasi yang kokoh dan meraih kesuksesan di pasar meme coin yang kompetitif guys. Dan dengan langkah-langkah komprehensif dan sistem dukungan ini, Sun.io dan juga Sunpump siap untuk mendorong pengembangan proyek meme coin yang berkelanjutan dan berdampak dalam ekosistem Tron guys. Jadi manfaatkan kesempatan ini, kalian bisa manfaatkan platformnya ini ya untuk bisa mengembangkan proyek meme coin kalian ya. Apalagi kalau kalian mendapatkan bantuan pendanaan dari Tron itu sendiri. Ini cukup menarik, kalian bisa pelajari dan kalian manfaatkan, oke? Jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan sambung lagi ya, dan seperti biasa guys, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.